Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iul 26. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang menonton video kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke, nah, sesuai dengan judul atau thumbnail yang sudah dicantumkan, yaitu pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi WHO Antro. Jadi, aplikasi WHO Antro itu apa sih? Jadi, WHO Antro itu sebuah aplikasi yang digunakan terkhususnya di bidang kesehatan yang dikhususkan gitu ya untuk bidang gizi gitu, karena WHO Antro di sini bisa digunakan untuk mengolah data antropometri yang berhubungan dengan tinggi badan seorang anak, lalu berat badannya, dan nanti di situ kita bisa mengetahui grafisnya. Seperti itu ya teman-teman, singkat dari penjelasan singkat dari WHO Antro. Nah, oke, nah teman-teman, WHO Antro di sini memiliki dua tipe, yaitu ada WHO Antro dan WHO Antro Plus. Untuk WHO Antro di sini digunakan untuk usia 0 sampai 5 tahun, dan untuk WHO Antro Plus bisa digunakan untuk usia 0 sampai 19 tahun gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita udah ngebahas nih apa sih pengertian dari WHO Antro dan ada apa aja gitu ya, ada tipe apa aja di di aplikasi WHO Antro itu. Oke, selanjutnya kita langsung saja buka aplikasinya ya teman-teman, karena kebetulan saya sudah menginstal aplikasinya. Oke, nah ini ya teman-teman, tampilan dari aplikasi WHO Antro-nya. Yang pertama itu di fitur WHO Antro itu ada, yang pertama ada anthropometric calculator, lalu yang kedua ada individual assessment, dan yang ketiga itu ada nutritional survey. Oke, fasilitas yang pertama yaitu anthropometric calculator. Jadi anthropometric calculator di sini itu disediakan untuk apa sih gitu kan. Jadi anthropometric calculator ini fasilitas yang disediakan untuk melakukan penilaian status gizi secara individual. Nah, kita langsung buka aja ya teman-teman ke aplikasinya atau ke fasilitasnya. Oke, nah tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk anthropometric kalkulatornya. Oke, nah untuk agar kita bisa menggunakan anthropometric calculator ini minimal ada 4 data yang harus diinput, seperti usia pada balita tersebut, lalu berat badannya, tinggi badannya, dan juga cara pengukuran tinggi badannya itu menggunakan recumbent atau standing, itu ya teman-teman. Nah, eh, itu pengertian dari anthropometric calculator. Jadi fungsi dari anthropometric calculator itu untuk menilai status gizi secara individual. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman, bagaimana cara penggunaan anthropometric calculator. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya teman-teman. Ada sebuah kasus gitu yang bisa kita input gitu. Nah, di sini itu ada kasusnya itu seorang balita berusia 1 tahun atau 12 bulan berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 10 kilo dan panjang badan itu 75 cm. Lalu anak tersebut diukur dengan cara terlentang dan anak tersebut tidak sedang menderita oedema. Oke. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk menggunakan anthropometric calculator di sini minimal ada 4 data yang harus kita input. Yang pertama itu ada usia balita tersebut, lalu yang kedua ada jenis kelamin, lalu yang ketiga berat badan, dan yang terakhir tinggi badan ya teman-teman, atau panjang badannya. Oke, nah karena tadi kita udah mempunyai kasusnya yaitu berusia 1 tahun ya teman-teman anak tersebut. Nah, ini tanggal lahirnya itu tanggal 24 Desember 2021, dan kunjungan pertama pada posyandu misalkan teman-teman itu tanggal 24 Desember 2022, otomatis usia tersebut itu usia anak tersebut itu 1 tahun ya. Lalu tadi jenis kelaminnya itu perempuan. Nah, untuk berat badannya yaitu 10 kilo teman-teman ya. Nah, untuk menginput ini teman-teman kita bisa blok dulu pada berat atau tulisan weight-nya itu kita tulis 10 lalu enter. Oke. Nah, kenapa harus di-enter? Karena memang ketika kita enter, ini result atau hasilnya itu bisa berubah ya teman-teman, itu sesuai dengan datanya. Lalu selanjutnya itu ada tinggi badannya atau length atau panjang badannya. Nah, panjang badannya tadi itu kan sekitar 75 cm ya teman-teman. Oke, udah kita langsung, udah di blok kita langsung ketik 75, lalu kita enter lagi. Dan ya, udah. Dan ini, nah measured di sini kan tadi diketahui bahwa dari kasus itu untuk pengukuran panjang badannya itu dilakukan dengan cara terlentang. Karena terlentang maka itu kita klik yang recumbent ini, dan standing ini digunakan untuk pengukuran panjang badan itu dengan cara berdiri gitu ya. Dan tadi juga disebutkan jikalau anak tersebut itu tidak sedang menderita oedema. Jadi kita klik yang no ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk ini teman-teman, untuk variabel-variabel ini seperti ini, head circumference itu tuh lingkar kepala,
itu boleh dicantumkan atau tidak ya teman-teman. Jadi ini hanya data-data atau variabel pendukungnya teman-teman gitu. Yang intinya yang bisa menunjukkan itu ini ya, yang tadi tanggal lahir, lalu jenis kelamin, berat badan, dan panjang badan. Minimal 4 itu yang harus ada gitu datanya. Nah, selanjutnya itu ada result atau hasilnya teman-teman. Nah, hasil dari perhitungan atau pengkajian data yang dari tadi kasus tadi, kita bisa melihat ini weight for length atau ini berat badan menurut panjang badan. Nah, jet score-nya itu ada di 0,97 teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada berat badan berdasarkan umur menurut umur. Jet score-nya itu ada 0,90. Lalu ada panjang badan menurut umur. Jet score-nya itu ada 0,39. Lalu selanjutnya itu indeks massa tubuh menurut umur atau BMI for age itu 0,93. Nah, teman-teman ini hasil dari studi kasus tadi gitu ya. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman dari jet score ini mulai dari yang weight for length-nya itu 0,97 sampai dengan BMI for age-nya 0,93 dapat disimpulkan bahwa anak tersebut itu normal gitu ya teman-teman dan tidak kekurangan gizi dan gizinya pun baik gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman hasil dari dan contoh gitu praktek untuk antropometri kalkulator di sini. Selanjutnya kita ke fasilitas yang kedua yaitu individual assessment. Nah, oke. Ini tampilan dari individual assessment. Individual assessment ini fasilitasnya disediakan oleh WHO Antro itu diperuntukkan untuk mengolah data antropometri seorang anak yang bersifat monitoring dan evaluasi tumbuh kembang seorang anak. Nah, jadi individual assessment ini tuh biasanya itu digunakan untuk anak-anak yang memiliki resiko stunting teman-teman. Nah, gitu. Jadi kita bisa, karena kan ini bisa digunakan untuk monitoring dan juga evaluasi. Jadi ketika ada misalkan satu posyandu ada anak yang memiliki resiko stunting, jadi kita bisa memonitoring dan mengevaluasinya itu setiap kunjungan di sini ya teman-teman, di individual assessment ini. Oke, kita lanjut saja ya mungkin teman-teman ke praktek bagaimana sih cara menggunakannya gitu. Nah, yang pertama itu kita membuka status salah satu anak. Nah, di sini kita ada 3 anak. Yang pertama itu ada Kwanza, yang kedua ada Loves, dan yang ketiga Smith. Nah, kita coba pilih salah satu. Kita pilih yang Loves. Kita checklist dulu teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik toolbar open. Nah, open. Oke, dan hasilnya ini ya teman-teman. Hasilnya sudah terlihat gitu ya. Dari anak yang bernama Loves. Nah, oke. First name, Flora, dan lain-lain ini udah terisi ya teman-teman. Jenis kelaminnya perempuan. Nah, dan di sini ini jumlah kunjungannya teman-teman 8 visit. Nah, oke, ini jumlah kunjungannya teman-teman. Dr. Legon dan oke, ini ada apa ya, hasil dari hasil berat badan gitu, timbangan dari perkunjungannya. Nah, ini misalkan di tanggal 16 Desember itu berat badannya 3,9 kilo. Lalu sedang mengidap ödema, no. Recumbent di sini itu berarti pengukurannya dengan cara terlentang, iya. Oke, dan ini variabel-variabel yang memang pendukungnya gitu ya teman-teman untuk mengetahui cadangan lemaknya gitu. Oke, sampai dengan terakhir kunjungan tanggal 18 Maret ya, dengan terakhir berat badan itu 26 kilo, tidak mengidap ödema. Oke teman-teman, nah ini ada hasil kunjungan jet score-nya pada tanggal 16 Desember tahun 2001. Oke, ini ada berat badan menurut panjang badan, jet score-nya minus 1,88. Lalu ada berat badan menurut umur, weight for age, jet score-nya itu minus 0,29. Dan ini ada panjang badan menurut umur, jet score-nya itu 1,00. Dan yang terakhir itu ada indeks massa tubuh menurut umur, yaitu di minus 1,17. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman dari hasil kunjungan ini bahwa anak yang bernama Flora ini memiliki gizi yang baik, namun untuk berat badan dan panjang badannya masih kurang, lalu panjang badan menurut umurnya juga masih kurang, dan indeks massa tubuh menurut umurnya itu masih kurang ya teman-teman. Jadi belum bisa dikatakan normal gitu. Jadi ini anak ini tuh perlu monitoring gitu dan evaluasi. Oke teman-teman, nah itu untuk yang pertama yang praktik yang pertamanya. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa menambahkan anak atau data baru gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara kita mengklik yang tanda plus ini. Oke, nah kita di sini bisa mengisikan
identitas anaknya, misalkan first name Yulia, last name Prihartini ya. Ini jenis kelaminnya kita bisa pilih female, perempuan. Lalu setelah itu kita bisa memilih ini teman-teman, tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya misalkan di 2021 bulan Agustus. Bulan Agustus kita pilih tanggal 26. Oke, nah di sini umurnya bisa kita ketahui yaitu 1 tahun 3 bulan ya teman-teman, atau bisa dibilang 15 bulan. Nah, oke. Kita bisa save. Nah, oke. Nah, di sini jadi kita ada ya teman-teman. Nah, itu cara menambahkan data gitu, data pada individual assessment ini. Data yang memang anak yang perlu dimonitoring dan dievaluasi gitu, teman-teman. Nah, oke, karena tadi kita sudah mengisi identitasnya, teman-teman, untuk anak yang kita tambahkan. Selanjutnya pada kunjungan. Nah, pada kunjungan kita bisa mengklik tanda panah ini untuk menambahkan ya teman-teman ya. Menambahkan data-data mengenai ini berat badannya, lalu panjang badannya, lalu pengukuran badannya dengan recumbent atau standing gitu, dan apakah dia sedang mengidap odema atau tidaknya gitu. Nah, terus kita isikan berat badannya, misalkan kita isikan berat badannya itu misalkan 9 dengan panjang badannya itu 73. Oke. Nah, kita save langsung. Save. Oke, nah ini bisa dilihat ya teman-teman, ini saya hanya menambahkan satu kunjungan saja, dan di sini kita bisa lihat nih teman-teman hasil dari kunjungan tanggal 24 Desember tahun 2022. Nah, untuk get score-nya gitu ya teman-teman, ini weight for length atau berat badan menurut panjang badan itu 0,12, bisa dikatakan ini sudah normal ya teman-teman. Lalu weight for age, berat badan menurut umur, nah ini juga bisa dikatakan bahwa ini itu sudah menunjukkan gizinya normal atau gizi baik. Lalu ini panjang badan menurut umur minus 1,73. Nah, ini karena ini masih warna kuning, otomatis ini yang perlu dimonitoring dan dievaluasi gitu, masih ada kekurangan gitu dari panjang badannya untuk usia tersebut gitu, atau untuk anak tersebut. Lalu indeks massa tubuhnya, jet score-nya itu 0,46. Ini bisa dikatakan sudah normal ya teman-teman. Nah, itu hasil dari input data yang memang tadi kita praktikan bareng-bareng gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah itu penjelasan mengenai individual assessment, bagaimana cara kita melihat suatu data, lalu kita juga bagaimana cara menambahkan data atau ya cara menambahkan data ya teman-teman gitu. Oke, nah untuk fasilitas kedua individual assessment sudah selesai. Oke, nah teman-teman, karena tadi aku udah menjelaskan gitu tentang anthropometric calculator, lalu individual assessment. Nah, yang terakhir kita membahas mengenai nutritional survey pada fasilitas WHO Antro ini. Kita langsung klik aja nutritional survey. Oke, ini sudah terlihat ya teman-teman tampilan dari nutritional survey ini. Nah, selanjutnya apa sih gitu kegunaan dari nutritional survey ini? Jadi, nutritional survey ini dimanfaatkan untuk mengolah data antropometri dalam bentuk survei. Oke, nah di nutritional survey ini ada beberapa fungsi gitu teman, atau fitur lah. Fitur yang pertama itu ada new survey. Nah di sini kita berarti bisa menuliskan survei baru gitu, lalu delete arsip. Nah, lalu selanjutnya ada view arsip. View arsip di sini berarti kita bisa melihat arsip-arsip yang sebelumnya telah kita simpan. Lalu selanjutnya itu ada import from file, jadi kita bisa nanti mengimport file gitu ya teman-teman, dan close module. Oke, terus current survey. Nah, ini bisa fitur-fitur yang bisa nanti kita gunakan itu ya pada saat kita mengisi atau mengolah data pada nutritional survey ini. Nah, selanjutnya kita coba aja teman-teman, di sini ada ini nih, MDNS survey. Kita coba checklist, lalu kita open. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, nah ini udah ada ya teman-teman datanya gitu, hasil surveinya. Oke, nah kita bisa lihat ini data-data surveinya. Lalu oke, itu lalu kita juga bisa
Ini kan datanya ya teman-teman, ini di bagian datanya kita result atau hasilnya, kita melihat hasilnya. Nah, ini ya teman-teman hasilnya, grafiknya dari survei yang data tadi gitu ya. Ini Z-score-nya bisa dilihat itu di angka 30% sampai dengan 35%. Lalu untuk WHO standarnya itu, standar WHO-nya itu ada di 40% ya, kira-kira 40% teman-teman. Gitu. Oke, nah kita ngebahas yang ini ya teman-teman, hasil dari Z-score-nya. Nah, dari hasil Z-score ini tuh Z-score-nya sudah bisa dikatakan baik ya teman-teman, udah dikatakan normal, gizinya baik, ini berat badan menurut umurnya juga normal, dan juga indeks massa tubuh menurut umurnya itu normal. Hanya saja ini untuk lingkar kepala pada Z-score, pada lingkar kepalanya itu masih kurang ya teman-teman, ini masih ada di angka minus 1,81. Nah, mungkin itu teman-teman untuk pembahasan mengenai nutritional survey. Oke, nah jadi itu teman-teman fungsi dan juga sedikit praktik gitu ya untuk WHO Antro ini, bagaimana cara penggunaan untuk WHO Antro. Jadi kita ulas sedikit nih teman-teman. Anthropometric calculator di sini bisa digunakan untuk mengolah data secara individual. Lalu yang kedua itu ada individual assessment. Ini tuh bisa digunakan untuk mengolah data dan juga bisa digunakan untuk monitoring dan evaluasi. Lalu yang ketiga itu nutritional survey. Nah, nutritional survey di sini kita bisa melihat dari keseluruhan data yang misalkan dari individual assessment ini untuk dilihat lagi hasil surveinya, dan nanti kita bisa melihat hasil akhirnya gitu ya. Apakah sudah mencakupi atau memang masih perlu disurvei lagi gitu, survei lebih dalam lagi. Nah, mungkin itu teman-teman penjelasan mengenai WHO Antro. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Sekian video dari saya. Selamat belajar dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.